Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat datang dan selamat sore kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Iib Ibrahim Umar selaku Subkoordinator SMA Pusat Prestasi Nasional. Yang kami hormati Bapak Rahmat Nur Cahyo selaku juri dari NSDC tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Inyoman Rajin Aryana selaku tim pembina dari LDBI tahun 2022. Dan terkhusus kepada seluruh hadirin dan sobat prestasi dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya Muhammad Iqbal Banoza akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Baik para hadirin dan sobat prestasi dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan seleksi provinsi Lomba Debat Bahasa Indonesia dan National School Debating Championship 2022 yang akan diikuti lebih dari 4.000 siswa SMA, MA sederajat dari Sabang hingga Merauke. Nah, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya 1 stanza. Hadirin diharapkan mematikan mikrofonnya. Baik para hadirin dan sobat prestasi, memasuki acara yang selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama kata sambutan oleh Bapak Iim Ibrahim Umar selaku Subkoordinator SMA Pusat Prestasi Nasional yang sekaligus akan membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami hormati Pak Rahmat dan Pak Nyoman selaku juri di LDBI dan NSDC di tingkat SMA tahun 2022 ini. Yang kami banggakan adik-adik sobat prestasi peserta lomba LDBI dan NSDC di tahun 2022. Pada kesempatan ini dilaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan lomba LDBI dan NSDC. Kami mengharapkan adik-adik semua dapat menyimak dengan baik apa yang dijelaskan oleh para juri terkait teknis
mekanisme pelaksanaan lomba. Ini kesempatan yang terakhir untuk adik-adik mendapatkan informasi terkait mekanisme pelaksanaan lomba. Oleh karena itu, disimak dan dapat diikuti sampai selesai. Tidak lupa juga tetap jaga kesehatan, sehingga nanti pada waktunya, rencananya di tanggal 25 Juni ini, akan dilaksanakan penilaian untuk tingkat provinsi. Adik-adik dapat mengikuti kegiatan lomba secara baik. Dan kami doakan semoga semuanya sukses, dapat menyampaikan materi untuk lomba debat dengan materi yang berkualitas. Tidak berpanjang waktu, kami mewakili pimpinan di Pusat Prestasi Nasional membuka secara resmi kegiatan sosialisasi LDBI dan NSDC tingkat provinsi ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Iim yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita secara resmi pada hari ini. Baik Sobat Prestasi, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita memasuki rangkaian acara inti pada kegiatan hari ini, yaitu sesi pemaparan dari narasumber. Saat ini saya sudah terhubung dengan dua narasumber hebat yang sudah lama berkecimpung di dunia debat, khususnya sebagai juri lomba debat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ada Bapak Inyoman Rajin Aryana dari tim pembina LDBI tahun 2022 dan sudah bergabung juga bersama kita Bapak Rahmat Nur Cahyo dari tim pembina NSDC tahun 2022. Halo, selamat sore Bapak Rahmat dan Bapak Nyoman. Apa kabarnya? Selamat sore. Hai, selamat selalu. Alhamdulillah baik ya Bapak. Baik Bapak, langsung saja kita memasuki sesi yang sudah ditunggu-tunggu mungkin oleh Sobat Prestasi, sesi pemaparan materi. Namun sebelum itu, sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit CV singkat dari kedua narasumber hebat kita pada sore hari ini. Oke, yang pertama, Bapak Rahmat Nur Cahyo, MA. Saat ini sedang bekerja di institusi sebagai Sivitas Akademika di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman kemahasiswaan beliau yaitu pernah menjadi medali emas PIMNAS kategori karya tulis bidang IPS pada tahun 2003, kemudian menjadi pembina tim UNY untuk PIMNAS dari tahun 2004 hingga 2018, pembina UKM Safel penalaran UNY dari tahun 2016 hingga 2018. Untuk pengalaman debat, Bapak Rahmat Nur Cahyo sudah pernah menjadi adjudicator di World University Debating Championship sebanyak 8 kali. Kemudian menjadi Team Manager and Coach of Team Indonesia for Asian School Debating Championship Manila, the Philippines pada tahun 2011. Team Manager and Coach of Team Indonesia for World School Debating Championship di Doha, Qatar pada tahun 2011. Dan masih banyak lagi penghargaan dan prestasi serta pengalaman yang Bapak Rahmat miliki. Kemudian Bapak Inyoman Rajin Aryana saat ini sedang lahir di Sukasada 4 Juli 1976. Saat ini sedang bekerja sebagai Sivitas Akademika di Politeknik Negeri Bali. Latar belakang pendidikan, menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja untuk program Sarjana S1, kemudian S2 di Universitas Udayana, Prodi Ilmu Linguistik Translation pada tahun 2014. Karir adjudicating dan pembina dari Bapak Inyoman sendiri pernah menjadi juri lomba debat bahasa Indonesia SMA tingkat nasional dari tahun 2013 hingga sekarang, wakil ketua juri LDBI nasional dari 2015 hingga sekarang, School dan LO Koordinator of WSDC Bali Indonesia pada tahun 2017 dan masih banyak lagi tentunya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Nyoman dan Bapak Rahmat untuk menyampaikan materi terkait dengan kepada Sobat Prestasi semua. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Selamat
Berjumpa kembali semua Sobat Prestasi pada acara sosialisasi LDBI dan NSDC tingkat provinsi tahun 2022. Jadi mungkin ini sudah ajang kita yang ketiga ya Pak Rahmat ya. Sudah tahun ketiga kita melakukan proses seleksi seperti ini dan hasilnya sangat luar biasa Pak ya. Kita mendapatkan talenta-talenta terbaik, pendebat-pendebat terbaik yang ada di seluruh Indonesia, sehingga kita berpikir bahwa dengan seleksi yang baik akan muncul juga kompetisi yang ketat nanti di tingkat nasional. Mungkin teman-teman Sobat Prestasi sudah mulai menghitung hari nih kapan akan dilakukan seleksi tingkat provinsi. Seperti Anda ketahui, nanti kita akan mulai tanggal 25 untuk LDBI dan tanggal 30 untuk NSDC. Mungkin sekarang persiapannya sudah makin kenceng nih. Nah, oleh sebab itu kita ada sosialisasi bagaimana cara mengunggah videonya dan bagaimana sih kemudian merangkum atau menyampaikan argumen yang baik sehingga juri bisa nanti memberikan penilaian yang maksimal, penilaian yang bagus, sehingga Anda akan terpilih menjadi duta provinsi untuk LDBI dan NSDC tingkat nasional nanti yang rencananya kita akan selenggarakan di bulan Oktober tahun ini. Oke, bisa di share screen materinya. Oke, jadi NSDC LDBI 2022 seleksi tingkat provinsi. Di sini nanti akan bermaterikan tentang bagaimana kemudian debat itu sendiri, kemudian bagaimana kemudian cara upload videonya sehingga tidak ada lagi kendala yang berarti terhadap penguploadan video tersebut. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Oke, sedikit overview what is competitive debate. NSDC and LDBI, kita juga akan bahas tentang elemen debat, kemudian mekanisme seleksi provinsi, dan nanti NSDC dan LDBI yang dilakukan secara daring. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana itu competitive debate. Slide berikutnya. Mungkin teman-teman sudah paham sekali atau mungkin baru ada yang pertama kali ikut serta tentang debat itu. Kita kan setiap hari mungkin berdebat ya. Ada mungkin yang berdebat dengan teman sejawatnya atau mungkin ada yang berdebat dengan dirinya sendiri. Nah, ini nanti yang kita mainkan di sini adalah namanya competitive debate atau debat yang kompetitif. Nah, di sini kita akan menilai atau meminta peserta melakukan debat yang berstruktur. Tentunya ada aturan di sini yang harus diikuti, bukan hanya sekedar untuk berbicara atau kemudian yang tidak ada aturannya, sehingga kita berharap ini akan menjadi sebuah hal yang teratur. Oke, competitive debate yang harus diperhatikan pertama adalah competition of arguments. Apa itu competition of arguments? Arguments yang baik adalah arguments yang memiliki ada namanya pernyataan or assertion, kemudian ada reasoning yang cukup. Nah, biasanya atau kebanyakan peserta itu kadang-kadang untuk mendukung argumen itu terlalu bergantung dengan bantuan. Misalnya yang sering dipakai ini adalah dengan Google. Apakah itu membantu? Jawabannya belum tentu. Karena yang dikedepankan di sini adalah bagaimana critical thinking skills, bukan berbasis pada data, bukan berbasis pada sumber, bukan berbasis pada sebuah pendapat dari seorang. Bagaimana kemudian teman-teman kita tantang untuk bisa meramu itu semua sehingga menjadi argumen yang logik, argumen yang logis. Jadi ini yang harus dikedepankan, bahwa argumen itu tidak harus tidak wajib hukumnya ada sumber datanya, harus ada kemudian dari buku mana. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengemas, kedepankan logika berpikirnya, bukan dengan mengedepankan sumber yang dipakai. Berikutnya adalah responsible public speaking. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana cara teman-teman menyampaikan idenya tersebut dengan cara atau dengan public speaking yang bagus, sehingga teman-teman sehingga juri itu bisa mengikuti dengan baik argumen yang disampaikan oleh para peserta tersebut.
struktur argumen. Yang saya masukkan dengan struktur argumennya adalah tentunya adalah bagaimana kemudian diawali dengan hal yang bagus, dengan awal yang introduction yang bagus, kemudian argumen berikutnya dan selanjutnya. Kita melihat gaya berbicaranya, bagaimana cara menyampaikannya, bukan kemudian dengan sikap harus sempurna seperti apa, tapi bagaimana kemudian bahasa yang dipakai misalnya itu adalah bahasa yang berterima, kemudian membuat apa yang disampaikan itu menjadi mudah untuk dipahami. Nah, debat itu pasti akan mempertemukan dua sisi, yaitu yang namanya afirmatif or government dan juga opposition. Jadi government itu atau afirmatif itu yang akan setuju dengan mosi, dan opposition itu adalah yang tidak setuju dengan mosi. Nah, apakah saya boleh berada kedua-duanya? Tidak boleh, karena nanti itu akan membuat debatnya itu menjadi tidak bagus, karena Anda di mungkin 3 atau 4 menit pertama itu Anda setuju, di beberapa menit berikutnya Anda tidak setuju. No, itu bukan debat namanya. Ya, jadi di sini Anda harus firm, Anda harus tegas, Anda harus yakin bahwa dari awal sampai akhir apakah Anda setuju. Ya, nanti itu akan sudah ditentukan posisi Anda, apakah Anda menjadi government atau Anda menjadi opposition. Nah, nanti juga akan ada votes atau skor dari juri untuk argumen yang disampaikan kemudian. Oke, ke slide berikutnya. Nah, di NSDC dan LDBI, ya, kita seperti yang saya katakan tadi itu adalah debat dengan sistem parlemen. Nah, sistem parlemen ini artinya kita menyadur ya, atau kita mengadopsi sistem yang dipakai di parlemen di luar negeri, karena ya terus terang memang debat ini awalnya berkembang di luar negeri, maka kita memakai sistem seperti itu. Jadi ada 3 lawan 3, jadi setiap tim terdiri dari 3 orang. Ya, jadi ada tim pemerintah atau government dan ada tim opposition. Nah, untuk tingkat SMA, ya itu akan menggunakan sistem World Schools Format, sedangkan NSDC maksud saya, NSDC akan menggunakan World Schools Format, dan di LDBI akan menggunakan sistem Parlemen Asia. Nah, khusus untuk NSDC, karena ini adalah juga ajang untuk mencari talenta-talenta terbaik dari Indonesia yang akan menjadi delegasi Indonesia ke kejuaraan dunia, kita memilih 15 best speakers. Ya, 15 best speakers yang akan mengikuti training camp untuk nanti dipilih menjadi anggota tim atau delegasi Indonesia ke WSDC tahun 2023. Pola seperti ini sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, ya. 15 best speakers dari NSDC lomba tingkat nasional ini dipilih, kemudian berhak untuk mengikuti training camp untuk mengikuti atau menjadi anggota tim Indonesia untuk WSDC 2023. Mungkin sudah 3 tahun terakhir ini pesertanya itu tidak hanya melibatkan SMA atau MA yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengundang tim dari SMA yang ada di luar negeri. Ya, biasanya mereka akan digabungkan menjadi satu tim perwakilan dari beberapa sekolah-sekolah Indonesia, SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri, terbentuk menjadi satu tim, sehingga nanti di NSDC dan LDBI itu akan terdapat 35 tim, ya, dengan rincian 34 tim provinsi dan 1 SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Oke, ke slide berikutnya. Ya, di elemen debat tadi seperti yang saya sudah sampaikan, pasti akan ada mosi namanya. Mosi ini adalah topik yang akan dipertentangkan. Topiknya bukan topik secara umum, misalnya topik ekonomi, bukan, tapi nanti mosi itu dalam bentuk kalimat, di mana sekali lagi tim pemerintah itu akan setuju dengan mosi tersebut, tim oposisi ya atau opposition itu akan
tidak setuju dengan mosi itu. Pak, bagaimana? Boleh nggak kami tidak setuju dengan mosi itu? Nah, mosi itu nanti sudah ditetapkan atau dibuat oleh tim juri inti kami, or kita sebut dengan CAP, Core Education Panel. Ya, nanti mereka sudah mempertimbangkan tingkat keseimbangan dari mosi itu. Jadi tidak ada mosi nanti yang sangat timpang, ini menguntungkan tim government atau menguntungkan tim oposisi. Jadi sudah dipikirkan itu sangat mungkin untuk diperdebatkan sehingga tetap memberikan keuntungan atau memberikan argumen, cakupan argumen dari tim pemerintah maupun tim oposisi. Nah, karena namanya debat itu harus ada clash, harus ada pertentangan. Jadi kalau Anda menjadi tim oposisi, tugas Anda adalah menentang argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah. Begitupun juga kalau Anda menjadi tim pemerintah, tugas Anda adalah menentang argumen yang disampaikan oleh tim oposisi. Nah, disinilah kemudian ya critical sama analytical thinking itu ditantang. Bagaimana kemudian membuat clash-nya, pertentangan itu menjadi logis di perspektif Anda dan nanti juga logis di perspektif dari juri. Nah, di sana nanti juri itu akan melihat mana poin clash-nya yang lebih kuat. Rebuttal, sanggahan. Ya, pasti dalam debat itu pasti ada yang menyanggah argumen dari lawannya. Karena kalau tidak ada sanggahan berarti ya itu akan seperti ngobrol biasa. Nah, jangan sampai ada hal seperti itu karena sekali lagi debat itu akan mengedepankan clash, ada poin pertentangan di mana kemudian rebuttal, sanggahan itu ya membuat argumen yang disampaikan oleh lawan itu menjadi tidak logis atau tidak signifikan atau tidak bisa dijustifikasi disertai dengan penjelasan yang bisa diterima oleh para juri. Nah, di sini untuk menambah hidup suasana itu ada kita memberikan namanya POI, Points of Information atau interupsi. Nanti points of interupsi, points of information atau interupsi ini bisa disampaikan sepanjang debat ya di antara tiga pembicara, baik itu pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Dan points of information itu adalah juga salah satu elemen penilaian dalam debat sehingga menjadikan debat itu menjadi menarik. Sehingga di sini juga kesempatan Anda untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh lawan tersebut tidak benar versi Anda, tidak logis di sisi Anda, ya, sehingga nanti ini juga menjadi poin yang akan menjadi penilaian dalam penilaian diberikan oleh para dewan juri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai poin ini sebelum kita nanti akan masuk ke bagaimana kemudian metode seleksi tingkat provinsi yang nanti akan dijelaskan dengan lebih rinci oleh Bapak Rahmat Nur Cahyo. Dari saya cukup sekian, silakan dilanjutkan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Teman-teman semua telah disampaikan oleh Pak Nyoman fondasi dari sebuah kompetisi debat. Jadi debat as a competition, bukan debat sebagai hobi mendebat temannya. Makanya ada penilaian yang cukup terstruktur. Teman-teman sedang ikut seleksi sebagai individu. Dan tim juri akan menilai teman-teman sebagai individu yang nanti akan mewakili provinsi masing-masing, 3 orang. Ada 2 rounds, ada 2 babak, ada 2 tantangan mosi yang nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Tiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 3 debaters. Tentunya ada beberapa syarat administrasi, surat pengantar dari kepala sekolah, dan sebagainya. Sebenarnya ini sudah selesai pendaftaran. Kami bisa umumkan bahwa di LDPI sendiri itu ada 4.000 lebih peserta. Kita juga membayangkan ada 8.000 lebih video yang harus kita nilai dan harus segera kita sampaikan penilaiannya ke teman-teman. Dari 4.000 sekian itu akan ada ranking dari teman-teman semua. Baik ranking di provinsi masing-masing maupun ranking secara nasional. Jadi kalau teman-teman ingin melihat saya ranking berapa ya besok secara nasional, tim tabulasi akan melakukan itu. Nah, tugasnya adalah ada 2.
sebagai individu peserta debat NSDC maupun LDPI. Yang pertama, tanggapan atau respon terhadap mosi sebagai Prime Minister. Jadi teman-teman sebagai Prime Minister akan mendapatkan mosi. Video kedua adalah speech sebagai First Gov atau First Op, menanggapi nanti ada video yang disampaikan oleh Dewan Juri melalui kanal Puspesnas. Nah, banyak yang bertanya-tanya kepada kami, kenapa nggak debat saja 3 orang? Dalam konteks ideal, kita bisa melakukan debat di provinsi masing-masing, sehingga 34 provinsi plus 1 SILN itu bisa mengikuti seleksi provinsi melalui utuh kompetisi debat. Tapi itu tidak akan mungkin dengan mengorbankan sistem itu, karena kita melihat jumlah partisipansinya itu luar biasa. Dari sebuah provinsi yang kita kalau mengadakan debat, itu ada kelemahan-kelemahan. Pertama, kelemahan resource juri, resource panitia, dan sebagainya. Puspesnas melalui BPTI luar biasa, menggunakan mekanisme daring ini untuk bisa menjaring semua peserta. Jadi prinsip embracing the dissent, semua sekolah bisa berpartisipasi. Terbukti yang mendaftar itu ribuan, bahkan sampai mencapai 4.000 lebih. Nah, kita akan memilih siapa? 3 best speaker dari masing-masing provinsi. Apakah mudah? Pak Nyoman kita ya tahun lalu punya pengalaman, itu tidak mudah. Dari satu provinsi misalnya ada 150 peserta, ya kita hanya ngambil 3. Ternyata nilai yang sama itu nomor 1 sampai nomor 25. Sehingga tim juri harus melakukan cross penilaian ulang lagi sampai kita mendapatkan data 3 orang itu akan menjadi wakil dari provinsi masing-masing. Di tingkat nasional akan ada 34 provinsi plus 1 sekolah luar negeri Indonesia yang akan berdebat. Dan debat di tingkat nasional diadakan secara daring, tapi itu benar-benar debat bukan individu, dan itu mewakili provinsi. Next slide. Saya akan singgung sedikit bagaimana menjadi First Gov yang efektif ya, karena video yang pertama itu menanggapi mosi. Begitu teman-teman dapatkan mosi, maka tim juri melihat pidato itu akan dilihat apakah fondasi debatnya jelas, apakah kasus yang dibangun sudah jelas untuk sebuah perdebatan. Jadi intinya kalau menjadi pembicara pertama atau PM speech, First Gov, yang akan dilihat juri adalah ketika teman-teman selesai pidato itu juri akan nod the head, oke, bagus nih, jelas debatnya, apa yang harus didebatkan itu jelas. Maka teman-teman mungkin perlu define the motion. Kalau motionnya sudah jelas, mungkin perlu konteks the motion, contextualize the motions, dikontekskan permasalahannya apa. Kemudian ada outline the government case. Kalian mau ngomong apa? Poin-poin apa yang mau disampaikan? Dan mungkin juga ada case division between you as first speaker and second speaker. Dan akhirnya terakhir adalah present your own case. Di dalam presenting case ini yang akan dilihat jelas argumentasi itu berkualitasnya sampai di mana. Pertama, apakah ada logika yang dibangun? Yang kedua, apakah ada reasoning yang lebih yang bisa dilihat dan kuat? Karena evaluasi kami di video-video sebelumnya, memang kebanyakan didominasi video itu klaim. Jadi hanya klaim saja tanpa melihat, tanpa memberi satu backup reasoning atau alasan yang kuat. Jadi tolong dicatat baik-baik teman-teman peserta, satu klaim argumen itu membutuhkan reasoning yang mengikutinya. Sehingga kami juri akan melihat klaim kalian apa, poin kalian apa. Jadi ada yang mengatakan klaim itu substansinya apa, poinnya apa, klaim kalian apa, kemudian reasoningnya bagaimana. Dan disitulah yang akan kita lihat. Saya pikir teman-teman sudah mulai hafal dengan rumus ortodoks sebuah argumen ya. Harus ada assertion-nya, klaimnya apa, reasoningnya bagaimana. Kemudian, contoh-contohnya apa, evidence-nya apa. Dan kalian harus summarize, harus ada summary, kita link back-kan terhadap goal dari mosi debat tersebut. Itu secara singkat dari pembicara pertama atau PM speech untuk tantangan mosi 1. Untuk tantangan mosi 2, next slide, menjadi LO atau leader of opposition, first of speech.
Nah, kalau first of speech, juri akan melihat secara cepat bagaimana respon teman-teman terhadap video yang telah kalian tonton. Jadi beban dan menjadi leader opposition itu adalah respons. Makanya the first opposition deals with the definition if it is a problem. Kita nggak akan menganggap itu problem ya. Kemudian ada case divisions, refute the major arguments of the proposition. Refute ini atau rebuttal sanggahan menjadi elemen yang paling kelihatan sebagai LO pertama kali. Karena rumusnya adalah kalau di video itu punya 3 poin argumentasi, teman-teman sebagai LO harus menanggapi 3 poin tersebut. Tanggapan yang berkualitas, bukan saya tidak setuju pada poin 1. Poin 2, saya juga sangat tidak setuju. Kenapa nggak setuju dan bagaimana? Jadi 3 poin itu ditanggapi. Atau teman-teman bisa punya tanggapan 1 saja, tapi tanggapan 1 itu bisa untuk semua poin yang disampaikan oleh lawan di video yang kalian tonton. Nah, itu harus muncul pada awal-awal dari pidato teman-teman. Memang pada awal teman-teman bisa membuka dengan framing, dengan introduction, tapi memang respon itu harus kelihatan. Yang kedua adalah argumentasi. Sama dengan di tantangan mosi 1 tadi untuk Prime Minister, argumentasinya masih sama. Jadi akan dilihat kalian punya klaim apa, reasoningnya apa, dan apakah itu kuat atau tidak. Dalam konteks debat ini, bukan berarti tim juri akan mengatakan, oh, teman-teman menang melawan video yang ada. Tidak. Yang dinilai adalah bagaimana performance teman-teman. Sangat mungkin kalau sama videonya jelas kalah, tapi nilainya tinggi, bisa menambah poin teman-teman terhadap poin 2 kali dinilai oleh tim juri. Next slide. Nah, saya akan berpindah ke hal yang lebih teknis, yang sama-sama pentingnya, karena di tahun lalu banyak sekali hal-hal teknis yang dilupakan, akhirnya tidak bisa mengikuti perlombaan ini dengan baik, yaitu video submission. Pada mosi 1 misalnya, ada waktu 90 menit untuk tantangan tiap mosi pertama dan kedua. Nah, teman-teman, pada hari H nanti, saya bisa katakan hari H itu ada tanggal 25 untuk LDPI, tanggal 30 untuk NSDC. Tolong dilihat itu media sosialnya Puspesnas. Karena di sanalah semua informasi akan kita sampaikan. Pada 15 menit pertama, peserta mempersiapkan kasus. Ini namanya case building atau preparation, persiapan kasus ya. Sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang disebut sebagai Prime Minister biasanya. Kami memberi 15 menit selanjutnya, 15 menit ya. 15 menit itu lama, dalam konteks ini hanya sekali merekam. Untuk merekam pidato, solo debate itu artinya debat sendiri. Durasi pidato untuk NSDC adalah maksimal 8 menit 20 detik, LDPI 7 menit 20 detik. Saya sarankan, berdasarkan pengalaman tahun lalu, teman-teman harus one time recording. Sekali teman-teman nggak puas dengan recordnya, kemudian apa? Ganti lagi. Akan memakan waktu yang lama, yaitu waktu upload ke YouTube. Ya, Pak Nyoman banyak sekali yang gagal ya. Nah, perekaman menggunakan kamera statis. Kami tidak menginginkan perekaman dengan kamera yang cukup complicated ya, menjadi kompleks, kemudian jadi besar sekali untuk masuk ke YouTube-nya jadi lama. Ada yang tanya, Pak, boleh nggak pakai HP, Pak? Boleh aja. Kalau memang bisa pakai HP efektif, langsung aja pakai HP Anda. Hasil rekam video harus terdengar, terlihat jelas, tidak direkayasa atau tanpa editing. Tidak perlu ada tambahan nama, itu namanya editing. Tidak perlu ada bumper sekolahnya, itu nggak perlu. Jangan ada apapun karena juri akan melihat itu sebagai original video. Format video MP4 resolusi minimal 480 piksel. 60 menit kemudian melakukan waktu unggah. Ingat kalau saya jadi teman-teman yang mengikuti LDP NSDC, saya akan mencoba sendiri di rumah. Saya akan rekam berapa menit, unggah video di YouTube dengan sinyal yang saya punya berapa menit lagi kan. Nah itu bisa dihitung. Kami sudah melakukan simulasi ini ya Pak Nyoman. Itu waktu yang sangat-sangat cukup bagi teman-teman untuk mengunggah.
Bagaimana kalau sinyalnya lemah? Ya gimana caranya jangan sampai lemah. Namanya lomba kan. Pertanyaannya, Pak, saya mau lomba balapan, tapi kalau kehabisan bensin gimana? Ya jangan ikut. Nah, banyak sekali. Nah, salin tautan hasil video mosi pertama yang diunggah di YouTube dan masukkan ke akun pendaftaran masing-masing. Jangan lupa memasukkan itu. Kalau tidak dimasukkan, kami tidak akan bisa menilainya. Selanjutnya, Mas Kosi, hal-hal teknis lainnya pada mosi 2 atau round 2. Sama prinsipnya, 15 menit pertama case building sebagai LO, tapi akan mendapatkan video screening. Video screening itu nonton video selama 10 menit. Videonya ada di mana? Ada di kanal YouTube Puspesnas. Maka dilihat lagi IG pada waktu itu, pada jam itu. Ya. Sama 15 menit selanjutnya mendapat peserta merekam pidato, sama durasinya. Hasil rekaman juga sama dengan video pertama. Kemudian 50 menit kemudian merupakan waktu unggah. Unggah video sama ke YouTube, URL-nya disalin, masukkan ke akun pendaftaran masing-masing. Tidak ada bedanya, bedanya adalah di mosi 2, teman-teman debatnya menanggapi debat yang dilakukan oleh Dewan Juri. Selanjutnya, nah penjurian. Ini yang selalu ditanya-tanya. Dalam konteks sekarang ini seleksi provinsi, ini semacam beauty contest ya Pak Nyoman. Artinya debat itu kan siapa mengalahkan siapa. Nanti di nasional. Teman-teman sekarang itu sedang baik-baikan argumentasi, baik-baikan manner, baik-baikan ada 3 sebenarnya. Konten, strategi, sama style. Konten jelas isi, logis enggak dari argumentasi teman-teman. Strategi itu bagaimana cara menempatkan konten tersebut, menyampaikannya. Sedangkan style itu adalah gaya dari teman-teman berdebat. Di LDPI khususnya, Pak Nyoman mungkin sangat paham, tolong baik-baik bahwa ini lomba debat bahasa Indonesia. Jadi bukan lomba debat bahasa Indonesia plus bahasa aneh-aneh yang kita tidak tahu. Yang terjadi adalah teman-teman karena terpengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, banyak jargon-jargon yang di bahasa Indonesia. Sebenarnya sudah ada, tapi masih menggunakan bahasa Inggris. Banyak yang berdebat menggunakan eventually, actually dalam LDPI. Itu tidak bisa diterima dan akan mengurangi skor sangat signifikan. Coba dibalik, di NSDC tiba-tiba debatnya memakai bahasa Indonesia. Nah, gimana juri akan melihat tuh? Ladies and gentlemen, I don't setuju with this. Nah, itu kan mengganggu sekali kan. Maka hal yang sama juga diaplikasikan di LDPI. Dan itu akan masuk dalam konten, dalam style. Selanjutnya, nah ini ada jadwal pelaksanaan sudah saya sampaikan LDPI 25 Juni, NSDC 30 Juni, jangan sampai terlewat tanggal itu. Selanjutnya, rundown yang sangat singkat yang nanti akan kita ingatkan juga lewat media sosialnya Puspesnas. Jadi jam 9. Maaf, untuk bisa efektif kita tulis waktu Indonesia Barat, nanti teman-teman bisa menyesuaikan yang di Bali menjadi jam 10 dan di waktu Indonesia Timur menjadi jam 11. Motion release terus sampai terakhir. Permasalahan yang kami hadapi Pak Nyoman saat ini, hari ini kita sedang seleksi hal yang sama, mekanisme yang sama di tingkat universitas. Banyak sekali yang komplain ke saya tidak bisa mengunggah ke YouTube. Itu daerah-daerah yang sinyalnya jelek, tapi bukan daerah-daerah pinggiran. Jadi menurut saya sistem sudah bagus, ketika close ya tertutup, ya sudah. Kalau gagal artinya memang namanya lomba itu bisa tidak berhasil kan, dan banyak tidak berhasil. Maka tergantung teman-teman persiapannya. Saya sangat menyarankan teman-teman harus menyiapkan sendiri, dibantu sama NDCC, sepertinya NDCC itu ada mengadakan uji coba. Nah, itu bagus. Coba kalian merekam berapa menit, ternyata rekamannya error, enggak filenya, dan sebagainya itu harus dilakukan sekarang. Demikian yang saya sampaikan, ini hal-hal teknis, ada banyak hal-hal yang lebih filosofis, terutama dalam konteks bagaimana kita baik-baikan jadi debaters, itu akan dan telah dan mungkin sudah sering dibahas di banyak-banyak forum. Saya menantikan teman-teman aktif di seleksi LDPI dan NSDC ini dengan kualitas
debat yang jauh lebih bagus daripada tahun-tahun selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan memilih 3 orang terbaik masing-masing provinsi dan SILN yang kita akan berdebat secara daring. Siapa akan ketemu siapa, itu akan lebih menarik lagi. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nyoman dan kepada Bapak Rahmat atas penyampaian informasi terkait teknis dan mekanisme dari pelaksanaan seleksi LDBI dan NSDC tahun 2022 tingkat provinsi. Oke, Sobat Prestasi, sebelum itu sedikit meng-highlight beberapa poin penting dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nyoman dan Bapak Rahmat. Bapak Nyoman sudah menyampaikan tentang terkait dengan fondasi kompetisi debat, bahwa debat itu harus punya struktur dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, argumen itu tidak harus dari sumber yang seperti buku ataupun Google, tetapi kita harus bisa mengembangkan logika kita sendiri. Kemudian dari Bapak Rahmat juga kita sudah mengetahui tentang teknis dari perlombaan seleksi LDBI dan NSDC tahun ini, bahwa seleksi akan dilaksanakan secara individu melalui 2 tahap, yaitu sebagai pembicara pertama pemerintah dan sebagai pembicara pertama dari oposisi. Dengan 3 debaters maksimal setiap sekolah yang akan diseleksi menjadi 3 best speaker dari setiap provinsinya yang akan bertanding di tingkat nasional bersama ke-34 provinsi plus 1 SILN. Dan juga diingatkan juga kepada teman-teman sekalian untuk memperhatikan substansi yang akan disampaikan ketika menjadi pembicara di dalam berdebat, dan juga memperhatikan time recording dan resolusi dari video yang teman-teman miliki. Baik, Sobat Prestasi, memasuki acara yang selanjutnya. Kita akan berdiskusi bersama Bapak Nyoman dan Bapak Rahmat terkait dengan beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh Sobat Prestasi. Mungkin boleh Bapak Nyoman dan Pak Rahmat menjawab pertanyaan ini. Oke, langsung saja Bapak. Pertanyaan yang pertama boleh dijawab oleh Pak Rahmat atau Pak Nyoman. Ini bagaimana kira-kira Pak, bagaimana strategi penyampaian pidato yang baik pada saat speech debat? Apakah tempo yang terlalu cepat akan mengurangi penilaian debat, sementara teman-teman ini ingin memanajemen waktu supaya tidak overtime? Apakah overtime juga berpengaruh Pak terhadap penilaian nanti? Oke. Pertanyaannya susah nih, biasanya kalau susah yang jawab Pak Nyoman. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi apakah kalau cepat itu diperlukan itu? Intinya itu adalah tingkat kejelasannya. Ya, kalau begitu harus lambat. Ya, kalau lambat juga menjadi tidak jelas kan begitu. Tapi kan kita di sini debat itu bukan hanya masalah cepat atau apa. Jadi pertama adalah kejelasan argumen, dan kemudian ada kemampuan public speaking yang bagus. Nah, Pak, saya kebiasaan kalau ngomong itu nge-rap Pak gitu. Ya, tapi apakah secara public speaking itu berterima? Nah, jadi kan istilahnya debat itu bukan hanya masalah ngeyel-ngeyelan, tapi ini kan adalah salah satu media untuk menjadikan seseorang menjadi public speaker yang bagus. Nah, di sisi itulah kemudian nanti kalau yang cepat seperti itu apakah akan bisa berterima, nanti akan ada perbandingan-perbandingan. Kalau misalnya ada yang jelas ya, yang ngomongnya jelas dan dengan kecepatan yang bagus, kemudian ada ngomongnya terlalu cepat. Nah, ini akan ada perbandingan-perbandingan seperti itu juga. Tapi saran kami adalah esensinya adalah jelas, argumennya jelas, apa yang ingin disampaikan, sehingga nyampe ke kami. Berikutnya adalah kemampuan public speaking. Apakah ngomong cepat itu sejalan dengan konsep public speaking? Nah, itu yang harus dipahami. Karena sekali lagi debat itu bukan masalah siapa paling keras vokalnya, siapa paling keras suaranya, siapa yang paling ngotot, bukan itu esensinya. Debat itu bukan emosi. Ya, meskipun kalau saya dengan Pak Rahmat itu ada hubungan emosional. Karena asal kalau ketemu emosi terus. Ya, jadi bukan berbicara dengan emosi segala macam. Tetap ini kan kita hanya berbeda pola pikir. Jadi bukan berarti kemudian setelah debat itu dengan lawan itu kita harus bermusuhan. Nah, itu tadi kita sempat bahas Pak ya. Rekan-rekan berpikir seperti itu ya. Jadi tetap ini harus dikedepankan unsur public speaking-nya juga. Itu mungkin
Nah, Ya. yang bisa saya sampaikan. Saya tambahkan Mas Iqbal, untuk seorang debaters itu kan dinilai oleh adjudicator. Maka apa yang dia sampaikan tuh, pertama saya sepakat tuh clear, clarity-nya harus nomor satu. Yang kedua, dia ketika bicara itu harus sudah bisa mengarahkan posisi dia itu di mana. Dalam artian, framing terhadap argumennya di mana. Ketika dia sudah menyetujui emosi atau tidak menyetujui emosi, 2 menit pertama itu ada satu introduction, framing yang sangat kuat yang bisa dipakai oleh juri untuk, oh ya, ini bagus ini, kasusnya bagus. Maka itu latihannya juga dari udah lama ya. Penataan argumen, penataan bahasa yang bagus. Tapi memang juri juga lebih menyukai juga argumen-argumen yang terstruktur. Artinya kita melihatnya itu, oh ini argumennya, oh ini penjelasannya ada, dan sebagainya. Itu yang harus dilihat dari konten pendebat. Dalam artian, ini kan masalah persuasiveness. Persuasiveness itu bukan hanya bicara ya, kalau hanya bicara nama saya ini, saya dari ini, dan sebagainya, informasi. Tapi you choose me, you vote for me. Nah itu kan hasil dari sebuah perdebatan. Jadi ketika sudah berhasil bicara, juri senang, wah ini nih, bagus nih. Menang tidaknya bukan karena hanya bagus saja, tapi untuk tingkat wilayah atau tingkat provinsi ini, bagus-bagusnya itu menjadi primer. Tapi ketika di nasional nanti, kalian menang atau kalian kalah, itu perbandingan antara kalian dengan musuh kalian. Kan? Antara oposisi melawan proposisi. Kan? Jadi sekarang, kalau kalian mau mempersiapkan tingkat provinsi, ya harus bagus-bagusan. Bahasa Inggrisnya harus bagus, kemudian jelas, poin-poinnya yang disampaikan apa jelas, reasoningnya bagaimana jelas, sehingga kita bisa, oh bagus ini terima nilainya menjadi tinggi. Itu saya pikir yang harus dilakukan teman-teman untuk pertanyaan pertama. Semoga pertanyaan kedua tidak susah. Oke Bapak, baik, terima kasih Pak Rahmat dan Pak Nyoman atas jawabannya. Nah Sobat Prestasi, yang paling penting, meskipun teman-teman nanti ngomongnya cepat, yang penting harus jelas gitu. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua, ini langsung dispesifikasikan aja ke Pak Rahmat, sesuai dengan yang udah Pak Rahmat sampaikan tadi terkait dengan 3 hal yang harus diperhatikan di dalam berdebat. Itu ada 3, ada konten, strategi, dan style. Nah Pak, kira-kira ada nggak sih persentase yang paling dominan di antara ketiga tersebut? Apa sih yang harus ditonjolkan atau bagaimana, atau dipukul rata dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya ada beberapa presentasi yang penting ya, karena ada 40-40-20% kan. Hanya saja memang jangan sampai mengatakan bahwa karena style hanya 20% misalnya kan, kita asal-asalan aja, ngomong asal-asalan. Jadi memang ada satu pertanyaan Mas Iqbal, ada yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus kok menang ya? Dia bahasanya bagus banget kok kalah ya? Karena penilaian debat itu komprehensif, bukan hanya bagus-bagusan bahasa Inggris, tapi dibingkai juga. Bagus bahasa Inggris teman-teman itu udah dinilai. Apakah itu bisa mengalahkan satu lawan ketika bagus bahasa Inggrisnya tetapi argumennya tidak kuat. Nah, itu kan selalu ada satu perpaduan. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi presentasi mana yang paling bagus? Saya pikir debat itu pertama yang akan dilihat adalah kontennya. Juri akan melihat kontennya. Tetapi juri nggak akan mampu melihat kontennya ketika gayanya nggak bagus gitu kan. Jadi gaya style kemudian strateginya bagus itu akan menyumbang ini argumennya kuat. Jadi saya pikir itu yang harus dikonsentrasikan oleh teman-teman Mas Iqbal. Dari 3 itu semuanya ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, langsung saja kita memasuki pertanyaan yang selanjutnya. Ini datang dari Sobat Prestasi. Dia bertanya mengenai rundown acara kita. Pak, bagaimana strategi cash build 15 menit yang lebih cepat daripada tahun sebelumnya? Kira-kira bagaimana gitu, Pak? Oke, pertanyaannya unik kalau tentang cash building, iya ya Pak Nyoman, tapi supaya lebih cepat dari tahun sebelumnya berarti kita percepat 10 menit gitu atau bagaimana? Enggak ya, jadi saya yakin pertanyaannya bukan case building-nya dipercepat atau enggak, tetapi bagaimana case building yang kuat.
sebagai satu orang atau satu tim. Memang ya, case building itu 15 menit itu bisa dipecah menurut saya. Pada menit-menit awal itu adalah menit-menit identifikasi. Jadi sangat mungkin 3 menit pertama, kalau itu satu tim ya, 3 menit pertama itu pemikiran pribadi harus dituangkan, dikonsepkan, dituliskan, di-outline-kan. Nah, akan punya beda-beda perspektif kan, perspektif si A, si B, dan si C. Nah, pada menit berikutnya diskusi. Diskusi ini menuangkan apa yang telah mereka diskusi, dipikirkan sendiri. Sampai pada kamu harus ngomong apa, saya harus ngomong apa, nanti saya harus ngomong apa. Setelah itu di-outline-kan. Menit-menitnya harus tepat ya, mungkin hanya 5 menit, kemudian 3 menit outline. Membuat outline sebagai pembicara pertama apa yang akan disampaikan. Bukan menuliskan seperti esai ya Pak Nyoman. Jadi kesalahan beberapa teman-teman itu menjadi reading aloud contest karena membaca dengan loud ya, loudly gitu kan. Bukan. Ini bikin outline. Kalau outline-nya seperti ini, bagaimana apakah mampu itu 7 menit, mampu itu 8 menit dan sebagainya. Biasanya case building yang bagus tuh ada waktu terakhir, entah 3 sampai 5 menit. Dia akan praktis sendiri. Jadi sudah tidak diskusi lagi. Dia akan merangkai kata, saya akan membuat introduksinya apa, itu udah ada sendiri. Kalau pada 15 menit pertama dia habis ternyata, ayo debat-debat, ternyata kita masih diskusi. Nah, itu akan alamat akan jelek debatnya itu kan, karena belum tuntas itu. Jadi latihannya ya harus cepat. Ini bagaimana, ini akan bagaimana. Atau identifikasi misalnya. Kalau ada satu debater yang sangat kuat sekali meternya, ya suruh dia yang mikir. Ya dia lebih dominan mikirnya. Gimana menurutmu? Begitu. Walaupun yang lainnya jangan diam, tapi itu menjadi dominan dalam pemikirannya. Itu aja sih Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Semoga membantu Sobat Prestasi yang bertanya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin menjadi pertanyaan yang cukup banyak disampaikan oleh Sobat Prestasi. Kira-kira Pak, perlu nggak sih kita di dalam berdebat menyampaikan perkenalan nama, asal sekolah, dan lain sebagainya yang mungkin masih banyak dilakukan oleh tahun sebelumnya? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Baik, coba ini penting nih. Kalaupun berkenalan dan sebagainya, itu tidak mengurangi skor, tetapi bukan berarti perkenalannya bagus menambah skor juga enggak. Jadi kita harus efektif. Perkenalan itu kan menjadi bagian sebagai speaker dan adjudicator. Walaupun ternyata teman-teman tidak berkenalan, itu adjudicator sudah tahu juga namanya siapa di tabulasi itu. Terus ini tim dari provinsi mana itu udah paham. Jadi andaikan teman-teman merasa langsung saja I am the first speaker atau I am the prime minister, I would like langsung, nggak perlu bahwa nama saya Muhammad Iqbal, saya masih single, saya dari SMA ini dan sebagainya, nggak perlu gitu kan. Hal-hal yang teman-teman perlu hindari adalah hal-hal yang inefektif, hal-hal yang benar-benar tidak efektif. Ada bukan hanya perkenalan Mas, yang tidak efektif misalnya kan lawan kami di LDPI, lawan kami menyatakan 3 hal, bahwa 1, 2, lah kok malah ngulangi poinnya lawannya ya. Kalau saya jadi jurinya, jadi coachnya akan mengatakan, klaim dulu bahwa 3 poin dari lawan kami itu tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Poin pertama tidak bisa diterima, kenapa? Nah, itu yang menjadi kuat. Tapi kalau mau perkenalan boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Bahkan mau berdoa pun boleh, nggak masalah ya. Tapi akan dilihat angka di timekeeper-nya itu sudah dimulai ketika bicara, ketika siap berpidato, karena itu bukan bicara saja. Kalau dalam konteks daring kita akan ngetes kan, MA audible kan, bisa didengar dengan jelas, itu belum dihitung. Tapi begitu ladies and gentlemen itu dihitung. Nah, itu yang penting dilakukan. Beberapa debaters yang advance itu tidak memperkenalkan dirinya secara khusus ya. Karena dia sebagai debaters, bukan sebagai nama dia. Jadi mengenalinya cuma I'm the prime minister, as a prime minister, nah gitu kan bisa.
Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Nah, buat teman-teman semuanya, Sobat Prestasi, diingatkan kembali untuk yang paling penting adalah efektif dalam menggunakan waktu. Karena sebenarnya waktu 7 menit ataupun 8 menit 20 detik itu adalah waktu yang singkat, jadi dimaksimalkan semaksimal mungkin. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir Bapak terkait dengan dari Sobat Prestasi. Pertanyaannya, apakah melihat semacam data kuantitatif dari suatu objek misalnya seperti Google akan mempengaruhi penilaian Bapak? Wah, silakan Pak Nyoman. Wah, ini yang sering dealing Ya, with jadi seperti yang saya katakan tadi itu tidak menjadi jaminan untuk menjadi bagus ya. Dan itu kan itu satu sisi. Yang kedua itu ya terjadi kecurangan juga kalau hal seperti itu. Karena terus terang Pak ya, kalau kita penilaian misalnya dia mengatakan Google apa gitu, itu kita anggap sebagai sebuah kecurangan di seleksi tingkat provinsi ini. Jadi saya sarankan teman-teman di seleksi provinsi ini jangan melakukan cheating seperti itu. Bahkan kita biasanya ngecek Pak ya, topiknya apa, kita lihat di Google mana yang menjadi di Google Trend itu. Wah, itu tinggi banget kemudian pencariannya. Itu jangan kemudian beranggapan teman-teman bahwa dengan memakai data kuantitatif seperti itu argumennya auto bagus. Ya, jangan berpikir seperti itu. Karena yang kita kedepankan di sini adalah sekali lagi critical dan logical thinking. Ya. Jadi kalaupun nanti misalnya menggunakan Google misalnya saat persiapan lomba nasional, nah itu kan sebenarnya hanya untuk menambah wawasan. Bukan kemudian menjadikan ini akan menjadi argumen Anda menjadi luar biasa. Jadi mohon teman-teman bisa mencermati penggunaan Google itu seperti apa. Jangan kemudian mendewakan Google seakan-akan itu adalah dewa penolong kalian untuk ininya apa namanya? Untuk membangun kasusnya. Ya, yang dikedepankan lagi adalah bagaimana logikanya kalian melogikakan argumen tersebut ya disupport dengan penjelasan yang logis dan jelas. Nah, itu akan menjadikan argumen Anda menjadi argumen yang bagus dan mungkin nanti bisa mendapatkan nilai maksimal dari para dewan juri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan Google. Mungkin Pak Rahmat ada yang ditambahkan? Saya sambung aja bahwa debat ini bukan main banyak-banyakan fakta. Bukan debat tentang fakta. Jadi faktanya begini, tapi fakta yang lain begini. Bukan, ini debat itu adalah clash argumentasi. Fakta itu hanya mendukung argumentasi yang ada. Apakah fakta nggak penting, Pak? Oh, penting. Example evidences itu penting sebagai satu bagian argumentasi ya. Kita sering menerima argumentasi itu membeli I bought your arguments misalnya, kita menilai itu gara-gara faktanya bagus tuh, sering. Tetapi bukan berarti fakta diterjemahkan sebagai dominan. Sampai-sampai harus ada referensi. Ini bukan menulis karya ilmiah yang harus ada referensinya. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak perlu teman-teman meng-Google dan sebagainya. Jadi kalaupun teman-teman sudah sangat paham flow of arguments itu, ya sudah kita jalankan saja. Dan rata-rata itu tidak perlu matter yang dalam. Itu perlu logika yang kuat. Pak Nyoman sudah menyampaikan itu cheating. Kalau teman-teman merasa bagus karena mempunyai dasar-dasar hukum dan sebagainya, itu belum tentu menang dan belum tentu diterima oleh juri. Karena bukan itu yang sedang diperdebatkan. Bukan karena ada undang-undangnya dan sebagainya terus kembali menang. Jadi sebuah fakta itu akan hidup ketika itu dihidupkan. Iya kan? Sesuai HP itu kalau nggak dipegang apapun dia nggak hidup, nggak berfungsi. Maka itu difungsikan. Fakta itu juga difungsikan, bukan hanya di store gitu aja, disampaikan begitu aja. Saya pikir teman-teman harus sangat lihai menyampaikan contoh, fakta, data kualitatif atau kuantitatif. Dengan data kualitatif agak susah diterima ya. Misalnya bahwa siswa di Indonesia itu pintar-pintar. Itu nggak bisa diterima. Lebih bisa diterima bahwa siswa di Indonesia menempati ranking 16 dari 17 negara dalam hal kepintaran misalnya. Nah, itu lebih bisa diterima. Jadi teman-teman tolong kadang-kadang menjadi juri kalau menyampaikan fakta. Fakta tentang ibunya sendiri itu bisa diterima oleh teman-teman yang bukan jadi juri, tapi yang kasihan. Oh, ibunya kayak gini, kasihan, iya ya. Tapi di debat
belum tentu, jangan-jangan ibu yang lain tidak seperti itu dan sebagainya. Maka pilihlah data kuantitatif yang lebih berterima daripada data kualitatif. Semoga menjawab Mas Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Pak Nyoman atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Sobat Prestasi, bahwa ditekankan sekali lagi bahwa debat ini tidak melulu soal sumber ataupun fakta. Namun fakta juga harus dihidupkan melalui pembuktian-pembuktian yang bisa disajikan melalui logika. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nyoman dan Pak Rahmat atas informasi-informasi yang telah disampaikan, baik itu terkait dengan teknis debat ataupun pertanyaan yang telah dijawab oleh Bapak Rahmat dan Bapak Nyoman. Baik, mungkin Sobat Prestasi dimanapun kalian berada, berakhirnya sesi tanya jawab ini menandakan bahwa kegiatan kita pada hari ini juga akan berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nyoman dan Pak Rahmat atas kesediaannya yang sudah bersedia untuk menyampaikan informasi terkait teknis debat dan berbagai hal yang mendukung performa teman-teman nantinya yang akan bertarung di seleksi LDBI dan NSDC tahun 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak panitia yang sudah menyelenggarakan sosialisasi ini sebaik mungkin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat memberikan dampak yang baik, dampak yang bermanfaat bagi teman-teman calon peserta LDBI dan NSDC tahun 2022. Saya Muhammad Iqbal Banoza Apriansyah selaku moderator pada kegiatan hari ini pamit undur diri dari hadapan Sobat Prestasi dan seluruh hadirin semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.